Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4, saya Rizky Ridwan. Saya Fahrian Erde Jufri. Saya Risna Dika. Di sini kami akan menampilkan materi yang berjudul proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Apa itu enzim? 1. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa ikut bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, enzim diproduksi oleh protoplasma, bentuk enzim dari protein yang bergabung dengan gugus prostetik atau non-protein. Gugus prostetik ini terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Gugus yang membuat protein ini aktif pada suatu reaksi yang khusus. 2. Komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan komponen enzim yang tersusun atas protein yang tidak tahan panas, sedangkan gugus prostetik merupakan komponen enzim yang tersusun atas senyawa selain protein, sehingga tahan terhadap panas. Gugus prostetik yang tersusun atas ion organik seperti vitamin B disebut sebagai koenzim, dan gugus prostetik yang tersusun atas ion anorganik seperti Fe disebut sebagai kofaktor atau molekul pembantu. Yang ketiga, ciri dan enzim. Sifat atau karakteristik enzim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, berupa koloid. Dan ketiga, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Kelima, bekerja secara bolak-balik reversible, artinya enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa maupun sebaliknya, mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Yang keenam, bekerja spesifik, yaitu hanya dapat bekerja pada suatu substrat tertentu. Contoh, enzim maltase yang dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Yang ketujuh, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang keempat, cara kerja enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan kunci serta kecocokan industri. Menurut materi, gembok dan kunci enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat penempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempel di sisi aktif enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Dan ada gambar cara kerja enzim. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu yang pertama, temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya temperatur optimum enzim 30-40 derajat Celcius.
Yang kedua, perubahan pH sangat berpengaruh. Pada perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan enzim berbeda, tergantung pada terbentuk pada jenis enzimnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat semakin banyak, enzim reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim menghambat kerja enzim, sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yakin inhibitor kompetitif atau zat menghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.